Dukung channel kami dengan cara klik like, comment, and subscribe. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama channel yang biasa-biasa saja, namun semoga bermanfaat. Baiklah, kali ini sahabat subscriber, sahabat viewer ya, kita akan menyikapi sedikit tentang kenaikan bahan bakar minyak. Nah, ini BBM yang mungkin di era Pak Jokowi ini sudah sering kali naik ya, dan ini mungkin yang kesekian kalinya, yang mana kita tahu sahabat ya, Pertalite itu asalnya harganya 7.500 ya, jadi 10.000. Ini solar sekarang sudah 6.800 per liter, dan Pertamax sudah 14.500 per liter, sehingga mempengaruhi pasar, mempengaruhi transportasi ya, seketika langsung pada naik seperti itu, karena BBM itu sangat berhubungan erat ya dengan kehidupan manusia di muka bumi ini, termasuk di kita Indonesia ini. Baik sahabat, ini judulnya kita balik ya ke zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi kenaikan harga, bagaimana di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Ini saya bacakan, ada artikel ya. Yakni manusia ini mudah mengeluh ketika sedang sulit, merupakan salah satu karakter dari manusia. Jadi mudah mengeluh itu adalah suatu karakter dari manusia, seperti disebutkan di surat Al-Ma'arij ayat 19 ayat 2 sampai 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza masatu syarru jazua wa idza masahul khairu manu'a. Itu sungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan memiliki sifat halu ya. Halu'a. Apa itu halu'a? Apabila dia sedang mengalami kesulitan, ia mudah berkeluh kesah, dan jika sedang mendapatkan kenikmatan, dia bersikap pelit. Seperti itu. Karena yang dipikirkan manusia bagaimana bisa hidup enak. Banyak kan manusia itu berpikir bagaimana bisa hidup enak dan enak. Ketika diuji dengan kondisi tidak nyaman, mereka sangat sedih, mereka stres bahkan. Ada beberapa keterangan yang bisa kita petik sebagai pelajaran ketika terjadi kenaikan harga barang. Yang pertama apa? Bahwa kenaikan harga barang itu merupakan ketetapan Allah. Semua yang terjadi di alam muka bumi dunia ini adalah sudah ketetapan Allah, ada dalam genggaman Allah, qadarullah Allah ya. Pak Jokowi jadi presiden itu adalah takdir Allah, meskipun mungkin bla 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 ya. Kita seperti banyak tahu ya bagaimana terjadinya KPU ya, sampai banyak yang meninggal, terus banyak manipulasi dan lain-lain ya. Nah, lepas semua itu, semuanya sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wahai Rasulullah, harga-harga barang banyak yang naik, maka tetapkan keputusan yang mengatur harga barang. Ini para sahabat di zaman Rasul ya, pernah terjadi kenaikan harga, lalu menyampaikan masalah ini kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ini mendatangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu mengeluhkan apa yang terjadi. Seperti itu. Mendengar aduan dari para sahabat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Allah adalah zat yang menetapkan harga, yang menyempitkan dan melapangkan rezeki, sang pemberi rezeki. Sementara aku berharap bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku disebabkan kedolimanku dalam urusan darah maupun harta. Seperti itu. Jadi
Rasul berharap ya jangan ada yang mendakwanya ya atas apa yang terjadi. Karena Rasul itu sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai pemimpin waktu itu, sebagai khalifah. Ya, kita bisa perhatikan bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan laporan tentang kenaikan harga. Yang beliau lakukan bukan menekan harga barang ya, namun beliau ingatkan para sahabat tentang takdir Allah dan Allah yang menetapkan harga. Dengan demikian mereka akan menerima kenyataan dengan yakin dan tidak terlalu bingung dalam menghadapi kenaikan harga. Apalagi harus stres atau bahkan bunuh diri. Ya, sampai bunuh diri. Sampai bunuh diri seperti itu. Namun keadaan sekarang tentu berbeda dengan baginda Rasul ya. Rasul itu pemimpin yang jujur, amanah, sidik, patonah. Nah, kalau zaman sekarang kan kita dengar ya kabar-kabar miring ya, adanya korupsi, adanya manipulasi, adanya KKN dan lain sebagainya. Tentunya hal ini menjadi hal yang beda ya. Bahkan sekarang mungkin kalau ada kenaikan BBM seperti ini akan terjadi demo besar-besaran di mana-mana ya. Mahasiswa biasanya bergerak di Indonesia ini ya. Terus para pekerja, buruh dan lain sebagainya bergerak untuk mendemo kenaikan harga ya. Walau alam itu pengaruh apa enggak ya kepada keputusan pemerintah. Dan seterusnya lah ya. Intinya kita ini makhluk di muka bumi ini ya, semua yang menggerakkan Allah Subhanahu wa taala semua ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Hidup mati kita ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita juga ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua apa yang terjadi kepada diri kita. Toh kita berasal darinya dan akan kembali kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala menentukan ya, memfasilitasi ya pada kita akal, pikiran, tenaga ya, tubuh ini lengkap dengan segalanya ya, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang tidak ternilai ya harganya ya. Yang tidak ternilai harganya, kenikmatan yang besar ya Allah Subhanahu wa taala, dilengkapi mata dengan penglihatannya. Tetap ada banyak saudara-saudara kita yang diberikan mata namun tidak dengan penglihatannya, diberikan telinga dengan pendengarannya ya, diberikan hidung dengan penciumannya, diberikan tangan dengan bisa meraba ya, bisa mendeteksi ya, memegang ini bolpen, ini kertas, ini meskipun mungkin mata kita dipejamkan, kita pegang, oh ini bolpen, oh ini kertas, bisa tahu dengan tangan ini. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, fasilitas Allah Subhanahu wa taala ya. Kita jaga, kita pelihara untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala itu adalah terbaik ya menurut Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pagi ini dari mulai bangun tidurnya sampai nanti tidur kembali ya, Allah catat menjadi amal soleh ya. Tentunya langkah-langkah kaki kita kemanapun, ayo kita buat ya agar berpahala ya. Keluar rumah dengan membaca la haula wala quwata illa billahil azim ya. Kalau waktu senggang mungkin duduk di masjid kita membaca, mengulang-ulang hafalan yang telah hafal ya, itu adalah kebaikan-kebaikan. Insya Allah ya, Al-Quran adalah sahabat yang terbaik di kala duduk. Al-Quran adalah tempat ya hiburan yang terindah bagi kaum muslimin, muslimat, mukmin dan mukminat ya. Membaca Al-Quran hati menjadi tenang, mendengarkan Al-Quran hati menjadi tenang ya, dan semuanya menjadi obat ya. Obat penyakit hati maupun penyakit jasad ya, penyakit lahir maupun batin. Allah dalam berfirman dalam Al-Qur'annya kan, wa nunajjilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allah turunkan Al-Qur'an sebagai obat ya, rahmat ya,
obat bagi penyakit hati, obat bagi penyakit lahir, obat bagi penyakit batin, obat bagi penyakit fisik maupun non fisik ya. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan. Usikum nafsi bitaqwallah wabillahi taufiq wa hidayah. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.